Kang Deddy Mulyadi itu adalah gubernur yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata, bukan omong kosong semata seperti Anies Rashid Baswedan. Dan ini menjadi catatan penting untuk PKS, partai yang mendukung Anies Baswedan, yang membranding Anies Baswedan untuk maju sebagai RI 1. Percayalah, rakyat hari ini sudah cerdas. Rakyat butuh figur-figur pemimpin yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata, bukan omong kosong semata seperti si Anies Rashid Baswedan itu. Habis PDI dan PKB, kini muncullah PKS. Nah, ini PKS mulai berani menghakimi KDM sekarang. Nah, ini gara-gara Bapak Anies sudah mulai muncul untuk membranding diri untuk menuju RI 1 dengan dukungan penuh dari PKS. Nah, ini makanya dari pihak PKS mulai berani menyerang KDM. Nah, ini loh, ya. Dan oke, ini ada balasannya juga dari para ulama juga ya. Ya, ini lihat dulu videonya. Nah, yang terhormat Dr. Gamal, narasi Anda itu provokatif dan tendensius. Seolah-olah KDM lebih mementingkan anak nakal ketimbang 650.000 anak putus sekolah. Tapi bukan begitu konsepnya, Pak. Oke, di Sunda ada peribahasa, sabuni bunina nyemput kentarasi, pasti bakal keambut. Serapih-rapihnya kalian menutupi kasus, loh kalian sendiri yang membukanya. Kalau memang benar ada 650.000 anak putus sekolah di Jawa Barat, tentu itu ada di periode Kang Emil yang menjabat 2 periode. Karena mustahil KDM yang baru 100 hari serentak 650.000 anak putus sekolah. Tentu itu di masa kepemimpinan Kang Emil yang 2 periode. Pertanyaannya, kenapa kok baru sekarang ribut soal 650.000 anak yang gak sekolah? Angka itu kan bukan muncul tiba-tiba pas KDM dilantik. Yang jadi pertanyaan justru selama ini kemana saja? Kenapa waktu gubernur sebelumnya menjabat semua diam 1000 bahasa? Kalian duduk tenang dalam senyap bukan karena tak paham problematika bangsa, tapi karena terlalu sibuk mengunyah manisnya kue anggaran yang disuguhkan oleh gubernur yang lalu. Diam bukan lagi tanda bijak, melainkan isyarat kenyamanan dalam zona kompromi. Diamnya kalian pada saat itu bukan hening yang berpikir, melainkan senyap yang membiarkan. Dan ketika suara wakil rakyat telah dibungkam oleh selera pribadi, maka demokrasi hanya tinggal seremoni. 650.000 anak tidak sekolah pada saat itu menjadi bukti jika hubungan antara legislatif dan eksekutif lebih menyerupai simbiosis saling menguntungkan ketimbang mekanisme check and balance. KDM baru kerja 100 hari, tapi sudah mulai beresin benang kusut yang ditinggalkan bertahun-tahun. Mulai dari menghapus beban biaya studi tur dan wisuda yang memberatkan orang tua, itu semua salah satu upaya supaya rakyat tidak terbebani biaya sekolah, biar tidak ada yang putus sekolah. Beliau sampai turun langsung ke masyarakat untuk mendengar dan merespon kebutuhan real warga, bukan pencitraan, tapi bentuk keberpihakan. Dan soal 6 miliar untuk pembinaan anak-anak yang tersesat jalan, yuk coba buka perspektif. Mereka bukan kriminal yang harus dibuang, tapi anak-anak yang butuh diselamatkan. Negara hadir bukan cuma untuk yang berhasil dan patuh, tapi juga untuk mereka yang paling rentan dan rawan terjerumus. Makanya jangan buru-buru menghakimi langkah yang baru dimulai. KDM sedang bekerja, dan kerja bukan soal sensasi, tapi keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Kritik itu penting, tapi marilah kita berbuat adil. Beri ruang pada pemimpin yang benar-benar turun tangan dan peduli, bukan hanya mereka yang pandai bermain kata-kata. nah itulah Salam tadi hormat dari saya, videonya. Sampurasun. Bagaimana menurut dulur-dulur ini lawan politik yang menjatuhkan KDM mulai bermunculan. Bagaimana menurut dulur-dulur semua? Tulis di kolom komentar. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, hari-hari belakangan ini banyak sekali kita menyaksikan
cuplikan-cuplikan video yang datang dari kaum elit, yang datang dari wakil rakyat, yang datang dari oknum-oknum yang sedang mengalami gangguan jiwa, yang mulai menyerang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat secara brutal. Terus terang, saya yang adalah rakyat, saya merasa bersyukur ketika Jawa Barat itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang berani, oleh seorang pemimpin yang tegas, pemimpin yang berpihak untuk rakyat, dan pemimpin yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Saya merasa bersyukur karena ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, kita masyarakat Indonesia mulai sedikit demi sedikit mempelajari tentang partai-partai politik yang munafik, tentang partai-partai politik yang tidak bekerja untuk rakyat, tentang partai-partai politik yang lebih memikirkan tentang kesejahteraan partai politik mereka dan golongan mereka. Selain PDI Perjuangan, selain PKB, ternyata ada juga yang namanya PKS. Kita ketahui bersama-sama bahwa hari ini PKS sedang membranding nama Anies Rashid Baswedan untuk kembali maju di RI 1 di tahun 2029 yang akan datang. Jujur, saya secara pribadi menilai bahwa sampai kapanpun Anies Rashid Baswedan hanya akan maju sebatas calon. Karena dia sama sekali tidak berkompeten, sama sekali tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena untuk membangun bangsa yang besar seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia ini butuh figur-figur pemimpin yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata, bukan omong kosong semata. Anies Rashid Baswedan adalah salah satu calon pemimpin yang dalam periode yang lalu ketika maju bersama Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar yang selalu mempersembahkan omong kosongnya. Jujur, saya sama sekali tidak respect dengan sosok Anies Rashid Baswedan. Tidak tahu dari pemirsa, tetapi kalau dari saya sama sekali tidak. Karena Anies Rashid Baswedan adalah figur, adalah contoh manusia yang hanya pandai bernarasi, pandai berkata-kata, dan dia tidak mampu untuk mempersembahkan aksi kerja nyata. Memimpin DKI Jakarta saja tidak benar. Tugu Bambu sekarang ada di mana? Dan berbagai macam pembangunan yang ada di Jakarta kini semua telah sirna, tetapi anggarannya telah menghabiskan ratusan bahkan miliaran rupiah. Sekuat apapun PKS untuk membranding Anies Rashid Baswedan dan sekuat apapun kader-kader PKS untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi, percayalah, rakyat hari ini sudah cerdas. Rakyat hari ini sudah bisa melihat mana pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan mana pemimpin yang hanya pandai berkata-kata. Dalam cuplikan video yang akan saya persembahkan kepada pemirsa ini merupakan salah satu contoh atau bukti nyata di mana kader PKS mereka sedang menunjukkan ketololan mereka, di mana kader PKS sedang menunjukkan bahwa niatnya untuk membranding Anies Rashid Baswedan, niatnya untuk mengecam Kang Deddy Mulyadi, tetapi pada akhirnya kita mengetahui bahwa PKS adalah partai munafik, partai yang selama ini kita kenal getol untuk menyuarakan tentang selangkangan. Sehingga saya secara pribadi sekali lagi sama sekali tidak respect dengan yang namanya Partai Keadilan Sosial ini. Pemirsa, harapan saya bahwa dalam cuplikan-cuplikan video yang akan saya persembahkan kepada pemirsa ini sebagai bahan referensi untuk kita semua, untuk bisa membedakan partai politik mana yang bekerja setulus hati untuk rakyat dan partai politik mana yang selalu menghambat program-program pemerintah untuk kemajuan rakyatnya. Mari kita simak bersama-sama komentar dari masyarakat yang menanggapi pernyataan dari Gamal Abian Said ini yang adalah anggota DPR RI di Komisi 10. Inilah
cuplikan video selengkapnya. Dr. Gamal Albin Said, anggota Dewan DPR yang terhormat, mengatakan dalam forum catatan demokrasi bahwa tidak ada satupun penelitian yang membuktikan bahwa anak remaja nakal dibawa ke barak militer berhasil dan membuat anak menjadi lebih baik. Nah, mohon maaf nih Pak, pertanyaan saya, terus langkah apa yang bisa buat anak nakal ini berubah jadi baik, berguna buat keluarga dan sekitar, dan kenapa tidak dilakukan? Kalau yang saya tahu nih ya, tidak ada satupun penelitian yang kalau hanya dilakukan dengan diskusi di balik meja saja akan berhasil. Bukankah alangkah lebih baik apa yang sedang dikerjakan itu dikoreksi dan dinilai setelah anak nakal ini sudah keluar dari pendidikan barat militer? Lalu kemudian apa yang kurang tepat diperbaiki dan dilengkapi sehingga menjadi tepat dan sempurna. Saya rasa sehebat apapun orang yang punya teori, kalau tidak dikerjakan sama aja seperti orang yang jalan kaki ke bulan, Pak. 6 miliar APBD untuk 900 yang disebut anak nakal tadi. Itu perlu kita bandingkan dengan data yang menunjukkan anak di Jabar yang tidak bersekolah jumlahnya 658.831. Dropout 164.000, lulus tidak melanjutkan 198.000, dan belum pernah bersekolah 295.000. Jadi saya pikir Pak Gubernur punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah besar ini dengan kajian yang mendalam daripada mencoba satu ide kebijakan tanpa dasar yang memadai. Saya lihat narasi dari Dr. Gamal sangat tendensius, sensitif, dan memprovokasi. Nah, untuk 650.000 warga yang tidak sekolah, itu coba dicek untuk di periode Kang Aher dan Kang Emil. Karena mustahil Bapak KDM itu baru menjabat 100 hari kerja. Bapak kemana aja pada saat jadi DPR RI? Kenapa Bapak diam 1000 puasa? Kenapa tidak ditangani berkuar-kuar dari dulu? Kenapa baru sekarang? Saya agak curiga. Bapak terlalu nyaman dalam gubernur sebelumnya untuk gubernur Kang Emil atau Kang Aher. Jadi Bapak diam karena ya mengertilah legislatif sama yudikatif, ibarat simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, itu yang jadi kecurigaan saya, mengapa Bapak Gamal bicara berkuar-kuar sekarang. Nah, Bapak Gamal, Dr. Gamal, nah, lihat kinerja KDM, baru 100 hari sudah menuntaskan ijazah, penghapusan wisuda. Itu bukan main-main, itu langsung turun ke jalan, turun ke rakyat. Nah, untuk ini masalah pendidikan yang dibahas ya, masalah pendidikan. Untuk yang 6 miliar yang disebutkan oleh Dr. Gamal itu untuk pembinaan anak-anak yang tersesat. Mereka bukan kriminal yang harus dibuang. Nah, negara hadir. Ini sudah terbukti. Jadi jangan buru-buru menghakimi KDM yang sedang bekerja. Ya, begitulah tanggapan Dio. Terima kasih. Lagi-lagi kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi dikritik oleh para pejabat. Kali ini datang langsung nih kritikan dari seorang anggota DPR yang bernama Dr. Gamal yang menyentil soal KDM mempergunakan anggaran 6 miliar untuk anak-anak nakal tersebut. Lalu bagaimana nasib anak-anak yang putus sekolah sebanyak 650.000? Mau dikemanakan katanya? Aduh, ya salam ya Karim, dokter. Kalian kan anggota DPR, kalian juga yang merancang anggaran, kalian yang menentukan anggaran, kalian juga yang membuat anggaran. Jelas di pundak kalian juga lah nasib anak-anak tersebut dipertaruhkan. Jangan kau pertanyakan kepada Kang Deddy Mulyadi anak-anak tersebut mau dikemanakan. Jangan kau tumpuk semua pekerjaan-pekerjaan pemerintah di pundaknya Kang Deddy. Lalu kalian sebagai pejabat mau ngapain? Mau ongkang-ongkang kaki saja? Semua yang makan uang rakyat, digaji oleh uang rakyat harus bekerja nyata. Jangan omon-omon saja. Jangan cuma teori-teori manis aja. Buktikan kepada kami rakyat kalau Anda berguna dan layak untuk digaji oleh kami sebagai rakyat jelata ini. Oke? Jadi jangan pertanyakan kemana mereka-mereka yang tidak sekolah. Pertanyakan lagi, buat apa masyarakat menggaji kalian kalau kalian masih mempertanyakan kemana 650.000 anak-anak yang tidak sekolah tersebut. Kebijakan Kang KDM dirasa baik oleh masyarakat, lanjutkan, dan Kang Deddy Mulyadi layak ke depannya jadi seorang presiden. Bravo Kang KDM. Guys, dalam cuplikan video tadi
kita disuguhkan dengan kebebalan dari seorang wakil rakyat yang bernama Gamal Abdian Said. Sekali lagi, kita disuguhkan dengan kebebalan atau ketololan dari seorang wakil rakyat yang bernama Gamal Abdian Said. Dalam komentarnya, dia dengan begitu semangat, tetapi dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia sedang membongkar aib masa lalu dari Bapak Ridwan Kamil selama menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat itu. Inilah kenapa saya harus katakan bahwa ini merupakan contoh wakil rakyat yang bebal. Niatnya mau cari popularitas. Niatnya supaya masyarakat luas tahu siapa itu Gamal dan siapa itu PKS. Tetapi pada akhirnya kita sebagai rakyat pun mengetahui tentang ketololan, tentang kebebalan dari seorang wakil rakyat yang duduk di Komisi 10 DPR RI ini. Pemirsa, cuplikan video tadi ketika ada kritikan yang datang dari masyarakat, entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun dari para politisi kepada Gamal Abdian Said, sesungguhnya mau membuktikan kepada kita dan mau mengetuk pintu hati kita agar ke depan, jikalau kita mau memilih wakil rakyat, hendaklah pilih wakil rakyat yang berkompeten, pilih wakil rakyat yang berkualitas, yang berintegritas, yang mampu untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang mampu untuk mempersembahkan aksi kerja nyata, yang mampu untuk mensejahterakan rakyat dari daerah yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk duduk di kursi Senayan itu. Ini adalah poin penting. Jangan kita memilih wakil rakyat yang punya otaknya bebal. Jangan kita memilih wakil rakyat yang tidak memikirkan tentang kesejahteraan rakyat. Tetapi pilihlah wakil rakyat yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat, yang benar-benar mau bekerja dengan hati, dan yang benar-benar punya rasa empati kepada rakyat itu sendiri. Hari-hari belakangan ini, ketika kita masyarakat Indonesia selalu disajikan dengan berbagai macam tokoh, dengan berbagai macam narasi, dengan berbagai macam komentar-komentar yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi, sesungguhnya kita sedang diedukasi, kita sedang dikasih pemahaman untuk bisa merefleksi, untuk bisa merenungkan kembali pemimpin-pemimpin seperti apa yang kita butuh untuk membangun Indonesia ini. Jelas bahwa hari ini kita tidak butuh lagi yang namanya pemimpin yang hanya mau berkuar-kuar, pemimpin yang tidak mampu mempersembahkan aksi kerja nyata. Sangat tidak dibutuhkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hari ini kita butuh figur-figur pemimpin yang benar-benar tidak omong banyak, tetapi mereka selalu menunjukkan bukti dengan aksi kerja nyata. Itu yang kita butuhkan hari ini. Kang Deddy Mulyadi merupakan salah satu figur pemimpin yang hari ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, yang selalu bekerja dengan hati, yang selalu menjadi hamba, yang selalu menjadi pelayan bagi masyarakat Jawa Barat. Keviralan dari Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat hari ini merupakan fenomena baru dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai gubernur bukan saja untuk masyarakat Jawa Barat, tetapi gubernur untuk masyarakat Indonesia yang bisa dijadikan sebagai panutan, yang bisa dijadikan sebagai contoh bagaimana seorang pemimpin yang mau mewakafkan dirinya, yang mau mewakafkan hidupnya untuk orang banyak. Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu figur pemimpin yang selama ini selalu dikritisi, yang selama ini selalu mendapat hujatan, cacian, bahkan makian, entah itu dari kaum elit maupun dari rakyat yang sudah dihasut, rakyat yang sudah diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh oknum-oknum yang merasa sakit hati, oleh oknum-oknum yang mengidap gangguan jiwa. Ketika mereka kalah untuk bersaing, ketika mereka tidak mampu lagi untuk melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip munafik terhadap rakyat, pada akhirnya mereka bergandeng tangan,
mereka berkumpul lalu menyerukan aksi untuk menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Tetapi percayalah, hari ini rakyat Indonesia sudah sangat kritis, rakyat Indonesia sudah sangat melek dalam berpolitik. Fenomena baru yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat itu setidaknya telah menginspirasi, telah memotivasi, dan telah mengedukasi kita masyarakat Indonesia agar ke depan kita lebih kritis, agar ke depan kita lebih aware untuk memilih pemimpin, hendaknya memilih pemimpin yang benar-benar berkompeten, hendaknya memilih pemimpin yang benar-benar berbobot dan berkualitas. Komentar-komentar yang dipersembahkan oleh masyarakat, entah itu dari Jawa Barat maupun non-Jawa Barat, merupakan bukti nyata bahwa hari ini ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang bebal otaknya, begitu banyak pemimpin-pemimpin yang sudah tidak mampu lagi untuk berpikir secara waras. Mereka benar-benar rakus, mereka benar-benar serakah, mereka benar-benar lupa diri bahwa sesungguhnya hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini itulah yang diinginkan oleh rakyat, bukan berkoar-koar seperti yang diwujudkan atau yang dipersembahkan oleh si Gamal Abian Said yang adalah wakil rakyat dari fraksi PKS yang duduk di Komisi 10 DPR RI itu. Mari kita simak lagi cuplikan video yang lain. Saya menemukan banyak penelitian, saya ambil contoh 3 case. Penelitian pertama, the total effect of bootcamp dead house juvenile. Itu dilakukan di University of South Carolina. Di penelitian itu, ternyata pendidikan militer atau bootcamp, pendidikan militer untuk remaja, tidak berpengaruh terhadap pengulangan kenakalan remaja. Baik, kita tidak menolak bahwa apa yang disampaikan Dr. Gama berasal dari data ilmiah dan hasil penelitian. Itu patut dihargai. Tapi yang perlu kita kritisi adalah cara memahami dan menafsirkan data secara tekstual tanpa sensitivitas terhadap konteks realitas yang dinamis dan berbeda-beda. Dalam filsafat ilmu, teks hasil penelitian adalah konstruksi atas realitas, bukan realitas itu sendiri. Teks merepresentasikan satu fragmen pengalaman, dibekukan dalam ruang dan waktu tertentu. Ketika data dari negara-negara lain dijadikan dasar untuk menolak pendekatan pendidikan disipliner di Indonesia, disitulah kesalahan tafsir kontekstual sering muncul. Kita hidup dalam konteks budaya yang berbeda. Apa yang gagal di satu tempat tidak selalu gagal di tempat lain. Realitas sosial kita sangat kompleks. Kemiskinan struktural, keluarga yang disfungsional, hingga krisis kepemimpinan di tingkat rumah tangga. Nah, dalam konteks seperti itu, intervensi berbasis kedisiplinan ala bara Kang Deddy justru menjadi oase moral dan struktur nilai yang hilang. Nah, masalah muncul ketika teks penelitian dijadikan satu-satunya rujukan kebenaran. Disinilah teori teks berperan. Paul Ricoeur misalnya menekankan bahwa setiap teks selalu terbuka untuk berbagai penafsiran tergantung pada horizon pembacanya. Jika kita memaksakan satu tafsir dari teks hasil penelitian untuk menilai realitas Indonesia, maka kita sedang mengabaikan dimensi dinamis dan lokal dari kehidupan sosial kita. Realitas selalu lebih besar daripada teks. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan termasuk yang mengadopsi unsur kedisiplinan seperti dilakukan Kang Deddy Mulyadi perlu dilihat sebagai eksperimen sosial yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, bukan sebagai pengulangan modal gagal dari luar negeri. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak apa yang saya sampaikan? Kalau tidak setuju, tetap kita bersaudara ya. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang menanggapi pernyataan dari Dr. Gamal Abian Said yang adalah anggota DPR RI yang menentang atau yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang barak militer yang sudah diterapkan dan juga sudah membuahkan hasil untuk masyarakat di Provinsi Jawa Barat itu. Saya jadinya teringat kembali dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa yang menolak kebijakan saya itu bukan rakyat Jawa Barat, tetapi mereka-mereka yang datang dari kaum elit yang merasa kepentingan mereka itu terganggu.
Fakta hari ini kita melihat bahwa ada begitu banyak wakil rakyat yang mulai tidak berpikir waras, yang mulai tidak mampu lagi untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat mereka. Sehingga ketika mereka bersuara, mereka bernarasi, kadang selalu dihujat, kadang selalu dikecam oleh rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk duduk di kursi Senayan itu. Gamal Abian Said. Juga ada beberapa wakil rakyat yang mengkritik, yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Ada yang datang dari fraksi PDI Perjuangan, ada yang datang dari PKB, ada yang datang dari PKS, belum lagi ada kaum-kaum senior yang merasa kepentingan mereka terganggu, mulai menyerang Kang Deddy Mulyadi. Tetapi percayalah, orang-orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi itu pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik pula. Entah itu dari tokoh-tokoh masyarakat, entah itu dari tokoh-tokoh politik, dan siapa saja pasti akan dipertemukan dengan Kang Deddy Mulyadi, di mana dalam tanda kutip ketika kita punya niat dan tujuan yang baik. Pemirsa, dari semua cuplikan video ini sesungguhnya mau mengingatkan kita kembali bahwa apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, kalau mau bekerja hendaklah menggunakan hati nurani, mungkin ini adalah jawabannya. Kang Deddy Mulyadi seringkali menyatakan bahwa bekerjalah dengan hati. Ketika kita bekerja dengan hati, maka kita akan mengetahui apa yang namanya rasa. Rasa susah, rasa sedih, rasa penderitaan yang biasa dialami oleh rakyat. Disitulah sebenarnya seorang pemimpin harus hadir untuk meringankan beban penderitaan itu. Dan itu semua memang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan itu yang menjadi metode yang seringkali diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam polemik yang ada di Provinsi Jawa Barat. Walaupun di sisi lain kita melihat ada beberapa anggota wakil rakyat seperti Ono Surono dan kawan-kawan, seperti Maulana Yusuf dan kawan-kawan yang sering kali menolak kebijakan ataupun program kerja yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi itu. Tetapi 95% masyarakat Jawa Barat hari ini mereka begitu puas dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Artinya kita bisa berkesimpulan bahwa kebijakan-kebijakan ataupun program-program kerja dari Kang Deddy Mulyadi itu memang berdampak positif untuk masyarakat Jawa Barat. Dan hal ini sesungguhnya bisa menginspirasi atau bisa memotivasi pemimpin-pemimpin lain, gubernur-gubernur di daerah lain, agar bisa melakukan hal-hal seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bekerjalah dengan hati. Menjadi pemimpin tidak sekedar kita dipercaya lalu kita duduk manis dalam ruangan ber-AC, tidak. Menjadi pemimpin hendaknya kita bisa mewakafkan diri kita untuk menjadi seorang pelayan. Hendaknya kita mampu untuk menempatkan diri kita sebagai seorang hamba. Hamba bagi rakyat, pelayan bagi masyarakat. Itu adalah pemimpin yang pada akhirnya akan diapresiasi, yang pada akhirnya akan dipuja-puji, yang pada akhirnya akan selalu dikenang oleh rakyatnya sendiri. Sehebat apapun kita, dengan gelar dan jabatan seperti apapun, kalau kita tidak mampu untuk mengamalkan kriteria-kriteria atau nilai-nilai kinerja yang berpihak kepada rakyat, sama saja bohong. Pemimpin yang egois, pemimpin yang serakah, pemimpin yang munafik, pada akhirnya ketika jabatannya selesai, namanya dia juga akan pudar. Tetapi pemimpin yang bekerja dengan hati, pemimpin yang selalu dekat dengan rakyat, pemimpin yang selalu memberikan solusi dan membantu rakyatnya, sekalipun jabatannya dia telah berakhir, nama dari seorang pemimpin itu pasti akan dikenang, pasti akan diceritakan, dan pasti akan diwariskan kepada anak cucu mereka. Semoga saja Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi inspirasi untuk kita generasi penerus bangsa hari ini. Hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, kalau kita bisa mempelajarinya, kalau kita bisa mengikutinya dengan baik, maka sesungguhnya ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak peristiwa
yang telah terukir dari seorang Deddy Mulyadi untuk memotivasi, untuk mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemirsa sekalian, semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini setidaknya bisa mewarnai, setidaknya bisa mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi kita. Jika ada suatu hari nanti kita dipercaya oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, maka gunakanlah hati nurani kita untuk menerima kepercayaan dari rakyat itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa menjadi pemimpin tidak sekedar menerima kuasa lalu kita duduk manis ongkang-ongkang dalam ruangan ber-AC, tetapi menjadi seorang pemimpin hendaklah kita harus mampu untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun keluarga. Hendaklah kita mampu untuk mewakafkan diri kita menjadi seorang hamba atau pelayan, bukan menjadi penguasa seperti seorang raja. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.